Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melanjutkan keterangan kemarin dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 186 sampai pada firman Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku Allah akan menjawab panggilan doa orang yang berdoa idza da'an, jika dia berdoa kepadaku. Kemarin disebutkan tentang masalah apa yang dinamakan dengan doa. Sudah kita bahas, semoga Allah memberikan kefahaman. Sekarang masuk masalah yang kedua. Allah menyatakan dengan kepastian bahwasannya Allah akan mengabulkan segala doa hambanya. Semoga kita bisa menjaga adab kepada Allah. Kenyataan kadang-kadang doa kita ini belum diijabah sama Allah. Padahal Allah menyatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan ngabulkan. Nah, dalam tafsir Al-Khazin disebutkan fa'in kulta. Maka jika engkau mengatakan, maka jika engkau bertanya, inna narad da'i yubalighu fid du'ai wat tadarru'. Sesungguhnya kita ini terkadang ngelihat ya, ada orang yang dia itu amat sangat memaksimalkan di dalam doanya, di dalam tadarru'nya. Kadang-kadang sampai menangis, bercucuran air mata. Ya. Semoga dijaga adab kepada Allah. Fala yujabu lahu. Tapi belum masih ada jawaban dari Allah. Belum ada jawaban dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fama wajhun. Maka apa kira-kira sisi yang bisa kita lihat dari hal tersebut? Sedangkan Allah menyatakan ujibu da'watad da'i. Aku akan mengkabulkan doanya orang yang berdoa. Lah ini bahasa gampangnya gini. Kok ada orang yang sudah amat sangat berdoa, kadang-kadang dibarengi dengan nazar. Karena salah satu bentuk supaya mempercepat doa dikabulkan itu dengan nazar. Artinya apa? Kalau misalnya ini dikabulkan, ini hasil, maka aku akan mengeluarkan kada misalnya. Aku akan berbuat ini. Sudah nazar. Sudah mencari waktu yang fadilah. Sudah di waktu Ramadan misalnya. Di malam yang insya Allah di situ diyakini adanya Lailatul Qadar. Di sepertiga malam yang terakhir, bla 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 dan lain sebagainya. Intinya sudah amat sangat menyangatkan di dalam doa, tapi kok belum ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana firman Allah tadi itu? Nah, ini kalimat yang disampaikan oleh Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an, itu tidak bisa lepas sendiri. Kalimat aku mengkabulkan doanya orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku berhubungan dengan setelahnya. Apa itu? Falyastajibuli. Dan tolabul ijabah kepadaku. Artinya apa? Kalau ada panggilan dari Allah, langsung bergegas. Nah kita kan enggak. Meskipun menurut madhab Syafi'i, ketika masuk waktu sholat, tidak langsung sholat pun tidak ada masalah. Cuma kadang-kadang kita ini ngundurnya sampai lama. Karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Semenjak dalam waktu tidak ada masalah sebetulnya. Tapi
ada nilai di situ. Apa? Kurangnya kita orang sergap ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sudah kewajiban tentang masalah haji, kewajiban masalah umroh. Kita ketahui dalam madhab Syafi'i tidak harus cepat-cepat. Cuma ingat, kalau ada kemampuan dia tidak berangkat, mau diundur, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai dia tidak mampu setelah itu, maka dia tetap untuk melaksanakan haji dan umroh yang dia tinggalkan. Ya benar. Berarti kalau misalnya anak undur dulu kah gampang, tidak ada masalah kok. Tidak ada undur sama sekali. Jawabannya bagaimana? Tidak ada masalah. Cuma kurang sergap sama Allah. Gitulah. Falyastajibuli. Maka hendaknya dia bersergap untuk menerima panggilanku. Itu diantara sebab kenapa doa kita ini kok belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat profilnya sahabat. Sahabat itu wali min auliyaillah. Wali. Dan kelompok manusia yang paling afdol setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat. Wali. Gimana? Lihat profil sahabat, namanya wali kok. Doa gobul. Doa diterima oleh Allah. Itu kejadian bagaimana dua sahabat ketika tadi itu dalam keadaan malam hari. Ya bukan zaman sekarang kalau ada lampu. Zaman dulu gelap gulita. Sampai dikatakan kalau sudah akan berpisah dua sahabat ini, tongkatnya nyala. Terus dua wali. Kenapa kok diberikan kemuliaan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Umar. Bagaimana Sayyidina Umar ketika tengah khutbah langsung mengatakan, yang sebelah gunung turun sebelah sana sih. Ini ada hubungannya loh. Katanya setelah selesai ditanya, kenapa Sayyidina Umar berbuat seperti itu? Engkau wahai Sayyidina Umar, aku ngelihat pasukan yang aku kirim bertempur sekarang itu salah. Dia harusnya turun. Ya apa? Tutu wali sih an. Nah ayo. Bumi oba gempa digedruk. Bumi, aku ini dolim tak padamu. Kok sampai ini bergetar? Diam bumi, mandek kok. Tutu wali. Lihat bagaimana sahabat. Profilnya sahabat tidak mau ketinggalan masalah kebaikan sedikit pun. Berapa banyak ketika kita dapatkan riwayat hadis, satu sahabat bertanya tentang masalah kebaikan, tanya lagi yang lainnya. Kalau seperti ini bagaimana ya Nabi? Kalau seperti ini bagaimana ya Nabi? Seorang sahabat perempuan, ketika tengah berada di pasar, datang anaknya, tanya, anakku dapat apa sekarang dari Nabi? Ibu, barusan katanya Nabi turun firman Allah tentang masalah hijab. Hah? Masalah hijab? Iya. Bingung dia, langsung keluar dari tokonya mau masuk ke dalam rumahnya nyari hijab. Nggak nunggu nanti nih. Tengah perjalanan ada laki-laki yang jalan, sahabat yang lain. Takut kelihatan, itu sahabat perempuan masuk ke dalam duri, pohon berduri, berdarah-darah, tidak terasa sama sekali. Kenapa? Takut wajahnya terlihat kepada yang bukan mahram ketika turun ayat hijab. Padahal secara syariat diudurkanlah, tunggu sebentar, tidak ada masalah lah. Harusnya kan gitu. Ini sebabnya kenapa sahabat itu doanya langsung tembus. Mana? Enggak. Langsung pada nunggu nanti sahabat itu. Langsung praktek. Apalagi pertempuran. Yang sering Anda ceritakan itu. Satu sahabat dengarkan apa-apa yang disampaikan Nabi dengan apa? Dengan tengah makan kurma. Katanya Nabi, sekarang di hadapan kita ada musuh. Kalau engkau mampu untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, kita akan menang. Tapi kalau kita kalah, jangan khawatir. Sorga menunggu kita. Itu langsung korma tidak diselesaikan, ditaruh. Berikan aku izin Nabi. Loh, makan dulu, bahasa kita orang, sabar dulu. Katanya sahabat tadi itu, aku sudah mencium bau sorga di hadapanku. Langsung perang kok. Lah kita orang kan tidak sih mikir, golek jimat. Golek jimat, golek iko, golek iki, jadi iki. Sahabat Khalid bin Walid kalau perang tidak masuk dalam akal. Kepingin doa terbunuh di medan pertempuran, ya tidak terbunuh. 105 kali pertempuran, 150 kali
pertempuran Sayyidina Khalid bin Walid. Ayo, kurangnya apa? Terus, itu sebabnya fal yastajibuli. Ayo, ijabah, langsung sambut panggilan untukku, katanya Allah. Ayo. Itu sisi yang pertama. Ya, sisi yang pertama. Sisi yang kedua, perlu kita ingat. Doa itu, anna ma'na doa huna wa ta'ah. Doa, kita orang doa itu aja sama Allah. Kita doa, munajat sama Allah. Kita minta sama Allah. Kita baca rotib haddad, kita baca rotib atos. Kita baca ini, kita ibadah sama Allah. Ibadah. Ibadah. Terus ibadah. Wa ma'nal ijabah huwa ats-tsawab. Dzalika fil akhirati. Pahala di akhirat. Ya sabar. Karena berapa banyak orang, semoga diberikan istiqomah oleh Allah, semoga dijauhkan perasaan ujub. Berapa banyak orang yang tidak ada uzur sama sekali, lesannya tidak ada uzur, badannya tidak ada uzur, ekonomi menunjang, semuanya menunjang, tapi Allah tidak memberikan kesempatan meskipun satu lembar Al-Quran dia baca per hari, tidak ada kesempatan sama sekali. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan seperti itu. Ketika seseorang sudah ditakdir oleh Allah, oh ana mampu Habib, alhamdulillah, per hari 1 juz, per hari 2 juz, per hari kada-kada juz misalnya. Ya tambah afdol, wa aula, itu ibadah sama Allah. Dipilih Pak, orang mau ibadah itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya ibadah untuk pahalanya dari doa yang merupakan ibadah ini, pahalanya nanti kelak di akhirat. Ya sabar. Itu. Jadi jangan pernah merasa sedih ya. Atau misalnya, ana mani mau corotip loh Bib, kok si kecekluk yo, sikilku abu. Harusnya kan selamat pisan. Kok ini ibadah kok. Kan sudah kemarin waktu di Riyadhus Shalihin, tidak ada satu penyakit, satu kesusahan, bahkan duri yang menembus, kecuali semuanya penebus dosa. Dosa Pak, diampuni Pak. Ana Bib sudah baca waqiah, bukan ba'dal asar tok, setiap 5 waktu ana baca waqiah, tapi sukbarit. Toko sepi Bib, ya apa ini? Dengarkan. Nabi pernah menyatakan ada satu dosa yang tidak bisa hilang kecuali kesulitan ekonomi. Ada satu dosa yang tidak bisa diampuni sama Allah, lah dengan sholat, wala Quran, wala puasa, wala apapun, kecuali dengan apa? Sulitnya ekonomi. Ya udah ngandari ya. Aku nak ada duit diwarai ngono. Loh enggak, itu penenang hati kita. Jangan bingung. Itu tidak malas sembahyang kok dapat mobil, ya anak sembahyang terus kok si loro kok ini. Sudah jangan kepikiran. Pelebur dosa, kita tidak tahu apa yang telah kita laksanakan. Mungkin ada ucapan kita, mungkin ada pandangan kita yang buat sakit hati orang tanpa kita sadar. Oh, bukan main-main Pak, bukan main-main. Sampai dikatakan apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Saghira itu apa? Kata saya Abdullah bin Abbas. Pandangan pelecehan kepada saudara muslim. Kita tidak sadar. Mungkin kelihatan ya ada orang kalau bahasa di kitabnya darwish ya. Orang apa adanya. Kita kelihatan. Tidak ngomong tapi ya. Dijerati nih. Musuh kok ngono. Kalau dengan pelecehan gini. Itu dosa. Kita tidak sadar. Mungkin dibuat belum dikabulkan itu gara-gara itu. Kita tidak tahu Pak. Hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kemudian sisi yang ketiga, bahwasannya mau dikabulkan atau enggak, itu Allah sudah memberikan kesempatan kita untuk menyampaikan keluh kesah kita ke hadapan Allah. Sudah. Masalah pemberian dari sisi Allah, dikabulkan dari sisi Allah, gampang.
Yang jelas Allah sudah memberikan kesempatan kita mengucapkan kalimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang terkena musibah, orang terkena kesulitan bukan kepada Allah, ke diskotik, ke minum khamr, ke tempat pelacuran, ke narkoba. Naudzubillah. Ada satu kasus pernah datang, ngangkat tangan apa? Dulu dia istiqomah sembahyang. Istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi gara-gara kena musibah ini, kena musibah itu, dia ngomong apa? Percuma aku sholat. Dono arti ini sama sekali. Total bersih tidak sholat. Lah dia bisa mendapatkan apa-apa yang dia inginkan, wala dia mendapatkan rahmatnya Allah. Harusnya kalau orang terkena satu musibah di sisi Allah Subhanahu wa taala harus lebih tadarruk kepada Allah. Urusan dikabulkan atau enggak, ingat Allah ibaratnya sudah buka kesempatan kepada kita, kesulitan kita bukan dengan bentuk pelanggaran kepada Allah. Kita dalam keadaan kesulitan, kita akan diberikan minuman khamr. Ini minum khamr. Insya Allah dah enak. Ente minum khamr, nanti ente bisa hilang. Lah, khamr haram. Siapa yang memberikan kekuatan seperti itu? Kok bisa kita mengatakan, enggak, haram. Ayo berangkat sama aku ke diskotik misalnya. Bisa ketemu perempuan, lah haram. Aku takut meninggal di sana, su'ul khotimah. Yang jadi pertanyaan, siapa yang gerakkan seperti itu? Siapa yang memberikan rasa seperti itu? Allah. Makanya kata mu'alif di sini yang keempat, urusan pemberian, urusan dikabulkan atau enggak, itu urusan lain. Yang jelas Allah sudah mau dengarkan apa-apa yang kita sampaikan. Itu yang penting. Itu. Masih ada beberapa ini. Alhamdulillah sekarang kita kedatangan Habib Soleh bin Umar bin Jindan. Jadi untuk itu kita berikan kesempatan beliau untuk menyampaikan. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pembahasan ini insya Allah. Insya Allah bi'inillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya ta'zimi, yang mulia guru kita bersama beliau Al-Habib Umar bin Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid, atalallahu amrahu, matta'anallahu bi tuli hayatihi ma'a sihha wa kamal afiyah fi ta'atillah wa rasul, amin ya rabbal alamin. Dan kepada para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, Masya Allah, sejak tadi kita membaca ratibul haddad, membaca maulid, salawat, mengumandangkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Masya Allah, Alhamdulillah, kita bersama-sama ngaji dan mendapatkan fawaid serta ilmu. Tadi apa yang disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang barakah insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sungguh mulia majelis yang seperti ini, mengingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, huduru majlis ilmin khairun min salati alfi raka'ah wa khairun min iyadati alfi marid wa khairun min salati alfi janazah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi bersabda, menghadiri majelis yang seperti ini itu lebih baik, dikatakan oleh Nabi. Bukan sama ya, pahalanya bukan sama, tapi lebih baik daripada orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Ini luar biasa. Kalau kita mau perhitungkan siapa yang mampu sholat 1000 rakaat, sampean sholat duha 2 rakaat saja kadang masih hitung-hitungan kok, kadang masih males. Sholat witir kadang dikerjakan, kadang tidak. Sholat qiyamul lail 2 rakaat saja sebelum subuh ya. 1000 rakaat, siapa yang mampu melaksanakan sholat 1000 rakaat? Dan pahala yang sangat besar sekali ketika orang melaksanakan sholat 1000 rakaat. Namun menghadiri majelis yang seperti ini dengan ilmu yang diberikan, kemudian faedah-faedah yang kita dapatkan, ini lebih baik daripada orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Tidak cukup di situ. Lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Siapa kira-kira dalam satu hari bisa menghubungi 1000, menyambangi orang sakit 1000 orang sakit? Kalaupun juga harus paling 5 kita sudah capek, 10 saja sudah lelah. Mana di sini, mau di Tanggul, mungkin di mana-mana, mungkin 5 atau 10 itu sudah banyak menurut kita. Kadang satu kita dengar saudara kita muslim saja sakit, kita kunjungi pun juga sudah masih malas-malesan kita. Kadang dikunjungi, oh paling cuman hanya doa kita berikan kepadanya. Padahal mengunjungi satu orang sakit itu faedahnya sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man ada maridan mumsian wa kharaja lahu sab'una alf malak yastaghfiruna lahu, atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang mengunjungi satu orang sakit, kemudian mengunjungi orang sakit di sore hari, tidaklah dia keluar kecuali dia akan dikawal oleh 70.000 malaikat yang membacakan istighfar bagi dia sampai di pagi hari. Kalau mengunjungi orang sakit di pagi hari, akan dikawal oleh 70.000 malaikat ketika keluar, dan akan dibacakan istighfar oleh 70.000 malaikat sampai di sore hari. Kita bisa bayangkan satu orang sakit dikawal 70.000 malaikat. Lalu bagaimana dengan 1000 orang sakit yang kita kunjungi? Nah, sementara menghadiri majelis yang seperti ini lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Jadi nggak ada alasan untuk tidak hadir majelis, itu nggak ada alasan. Oh maaf Beb, ada teman saya sakit. Piro sing loro? 1, 2, 3, 1000 pun menghadiri sampai mengenai acara yang seperti ini, hadir majelis yang seperti ini jauh lebih bagus daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Pahalanya besar mengunjungi orang sakit, ini lebih besar. Pahalanya banyak, ini lebih banyak. Sampai bisa bayangkan kalau sudah 1000 orang sakit yang kita kunjungi dengan 70.000 kali 1000 doa daripada malaikat yang diberikan kepada kita yang mengunjungi 1000 orang sakit. Lalu menghadiri majelis ini lebih baik daripada semua itu. Tidak cukup di situ. Wa khairun min salati alfi janazah, min huduri alfi janazah, dan lebih baik daripada mengunjungi 1000 jenazah, menghadiri 1000 jenazah. Maaf Ustadz, saya tidak bisa hadir pengajiannya Ustadz. Tadi tetangga ada yang sakit. Berapa orang yang ada yang meninggal? Saya sholat ada kifayah, sholat jenazah.
Sampean nggak sadar itu 1.000 jenazah, insya Allah ini lebih bagus daripada 1.000 jenazah. Disabdakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang mengikuti jenazah, satu jenazah, sholat kemudian mengantarkan jenazah dan sampai pemakaman, pulang, dia akan mendapatkan 2 qirat. Apa 2 qirat itu? 2 qirat itu 2 gunung yang besar, mithlu Jabalil Uhud. Diperumpamakan Jabal Uhud itu karena memang jabal yang terbesar dan tertinggi, yang termegah, yang terbesar itu adalah Jabal Uhud. Nah, kalau sudah mendapatkan 2 qirat seperti kedua Jabal Uhud, pahala yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas 1 jenazah, bagaimana dengan 1.000 jenazah? Ini majelis lebih bagus daripada sholat 1.000 jenazah. Kemuliaan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan ini kita bisa mengetahui ternyata makna daripada sholawat sangat besar. Makna daripada pelajaran pengajian agama ini sangat besar. Karena itu mimma yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari sesuatu yang dapat membanggakan hati Nabi Muhammad, ta'limul jahil au nashrud da'wah Muhammadiyah. Bagian yang dapat membanggakan Nabi Muhammad itu adalah ketika kita berdakwah, artinya ta'limul jahil, ngajarkan ngaji, ngajak orang ngaji, ngajak orang hadir majelis. Ini adalah nashr dakwah Muhammadiyah. Ayo hadir majelis, ayo ngaji, ayo hadir pengajian, ayo kita belajar, ayo kita, ini namanya nashr Muhammadiyah. Ada seorang ulama besar di Madinah yang bernama Syekh Mansur bin Yusuf Al-Badiri. Ini ulama besar di Madinah. Tiap hari jumpa Rasulullah. Ya. Bukan 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Setiap hari ketemu Rasulullah. Setiap tidur jumpa Rasulullah. Ini Syekh Mansur ini. Saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Cuman ketika beliau mimpi Rasulullah, setiap bertemu Rasulullah, Rasulullah itu menceritakan tentang seorang yang bernama Sayyid Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Menceritakan, oh Ahmad bin Umar bin Sumaid luar biasa, Ahmad bin Umar. Padahal dia nggak tahu siapa Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid itu. Akhirnya karena selalu dibanggakan oleh baginda Nabi SAW dalam mimpinya, beliau bertanya kepada kawan-kawannya, atadruna man huwa as-sayyid Ahmad bin Umar bin Sumaid? Faqalu na'am arafna Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid innahu min Hadramaut. Iya, kami tahu beliau Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid itu ada di negeri Yaman, di Hadramaut. Taib, apa sih amalannya kok sampai Nabi SAW membanggakan dia terus? Setiap saya bertemu Nabi, baik yaqadhah ataupun dalam keadaan mimpi, selalu menceritakan tentang Sayyid Ahmad bin Umar bin Sumaid. Apa kerjaannya? Dikatakan oleh ulama teman-teman beliau, iya, tidak ada lain kerjaannya beliau hanyalah nashrud dakwah al-Muhammadiyah, ngajak orang di jalan Nabi Muhammad SAW, ngajak sholawatan, ngajari ngaji, ngajari cara berdoa, ngajari bagaimana cara beribadah, ngajari bagaimana cara untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah, menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Orang itu bisa mengetahui
tentang kecintaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cara ngetesnya gampang. Apa? Dikatakan cara ngetesnya bagaimana hatinya dengan Al-Qur'an. Kalau sudah kosong hatinya dengan Al-Qur'an, berarti ketahuilah kecintaannya kepada Allah juga ikut kosong. Loh, cinta kepada Allah kok nggak suka dengan firman Allah? Cinta kepada Allah kok tidak perhatian dengan firman Allah? Kalau dia mengatakan dirinya cinta kepada Allah, berarti hatinya ada ilagoh dengan Al-Quran. Sebesar apa ilagohnya dia dengan Al-Quran, di situ sebesar itu kecintaan dia kepada Allah. Juga dikatakan bahwasanya termasuk baktinya seorang hamba, seseorang kepada salafnya, hendaknya dia membaca kitab-kitab salafnya. Dengan membaca kitab salaf, dengan kita menceritakan salaf-salaf kita, leluhur-leluhur kita, masyayikh kita, guru-guru kita, itu merupakan dan tanda bahwasanya kita berbakti kepada mereka. Baktinya kita kepada salaf kita, baktinya kita kepada leluhur kita, baktinya kita kepada guru-guru kita dengan cara mengkaji dan membaca apa yang telah dikutip oleh mereka. Nah, ini kalau sudah kita bisa mengetahui ternyata hal yang seperti ini adalah merupakan suatu yang dapat membanggakan Nabi Muhammad, apakah ada amalan-amalan yang lain yang kita bisa buat bentuk bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Loh, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sudah merupakan kewajiban dan kepastian yang harus kita wujudkan. Tapi yang lebih hebat lagi, bagaimana ketika Nabi Muhammad bangga kepada kepada umatnya? Gimana ketika Nabi SAW bangga kepada sampean? Gimana caranya? Nasrul dakwah al-Muhammadiyah ini kunci satu-satunya untuk menjadikan seorang umat dicintai oleh Nabi Muhammad. Karena itu jangan cuma hanya sekedar kita berusaha untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Khawatir Nabi Muhammad tidak cinta kepada kita. Tapi usaha dan berdoalah, mintalah kepada Allah menjadi manusia yang mahbubin li nabiyina Muhammad. Betul-betul orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana Habib Ahmad bin Umar bin Zubaid. Syekh Mansur bin Yusuf Al-Badiri, dia tidak pernah bertemu dengan Habib Ahmad bin Umar bin Zubaid yang mengenalkan siapa? Rasulullah. Kok sampai dibanggakan seperti itu di hadapan orang yang selalu cinta kepada Nabi Muhammad? Dibanggakan ini loh Ahmad bin Umar bin Zubaid. Ternyata apa amalannya? Ta'limul jahil. Masuk desa, keluar desa, ngajari ngaji, ngajari maulid, ngajari zikir, ngajari pendekatan diri kepada Allah, ngajari cara bagaimana cara menanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul cinta kepada kita, bagaimana cara kita berdoa agar supaya betul-betul dikabulkan oleh Allah. Falyastajibu tadi kita dengarkan bersama-sama. Nah, kalau sudah kita kepingin doa kita dikabulkan, ya jangan sampai kita teledor dengan perintah Allah. Kepingin doa kita manjur, ya dengarkan apa yang dikatakan Allah. Aqimus shalah, ya, aqimus shalah li dzikri, kemudian juga jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ibrahim bin Adham itu pernah ketika masuk ke pasar ditanya sama penduduk pasar, "Ya Ibrahim bin Adham, limadza nad'ullah falam yustajabu lana?" Kenapa kami ini minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi kok doa-doa kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Ibrahim bin Adham? Iya, karena hatinya kalian itu mati daripada 10 perkara. Di antaranya apa? Di antaranya ta'rifuna Allah falam tu'addu haqqahu. Kalian tahu hak-haknya Allah yang harus kalian lakukan, tapi kalian tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tahu itu surga, tahu itu adalah surga pemberian Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, tapi kalian tidak mengamalkan untuk mendapatkan surga itu tadi. Tahu itu neraka,
Tapi kenapa kok kalian tidak lari daripada neraka? Justru yang ada mendekat selalu kepada neraka. Sudah diusir oleh Nabi SAW, jangan mendekati neraka, tapi kita selalu mencolok untuk menghampiri neraka itu sendiri. Dengan kemaksiatan, dengan kelalaian, dengan kekurangan-kekurangan kita. Kita tahu kematian itu betul. Tapi kenapa kamu tidak mau siap-siap untuk menghadapi kematian? Tahu mati itu ada, tahu adab kubur itu ada, tahu kenikmatan kubur itu ada, tapi kenapa kau tidak dipersiapkan sejak dini? Karena kematian hati itu sendiri sehingga membuat doa kita tidak dikabulkan. Di antaranya juga dikatakan mungkin sekalipun kita melaksanakan semua itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham dan semua itu tercapai, dan doa kita tetap kita ibadah, tetap kita siap-siap, tapi tetap doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan suudzon kepada Allah. Katakanlah bahwasanya mungkin Allah rindu terhadap suara kita. Allah senang dengan rintihan-rintihan suara kita. Dengan rintihan suara kita itu menyebabkan Allah rindu kepada seorang hamba itu sendiri. Tapi bukan berarti tidak dikabulkan, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sungguh beruntung kami pun juga merasa nastafid alhamdulillah dari apa yang disampaikan oleh Habib Umar bin Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada beliau, diberikan sehat wal afiyah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mendapatkan ilmu semoga bisa kita amalkan dan bisa kita hidupkan suasana rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, suasana bagaimana cara kita untuk berdoa agar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dijadikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan nusa dan bangsa kita insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sedikit dari saya, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijadikan ilmu yang barakah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.